Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Bicir menetapkan aturan baru di dalam kota dan berhasil membuat tingkat kejahatan menurun, kini Bicir berniat memberantas semua kelompok ilegal yang ada di kota ini. Dan akhirnya misi pemberantasan hama pun dimulai. Di tempat lain diperlihatkan salah satu hotel di kota ini yang dianggap sebagai tempat pencucian uang. Di sana sudah berkumpul sang pemimpin dan kawan-kawannya yang sedang mengadakan sebuah pesta. Alasan mereka berkumpul karena mereka berniat mengundang pemimpin kota yang baru yang tak lain adalah Bicir. Mereka menganggap kalau Bicir hanyalah bocah tolol yang bisa dimanfaatkan karena di hari pertamanya saja datang Bicir sudah mengadakan sebuah pesta. Namun ketika beberapa wanita datang ke pesta itu, ternyata Bicir juga telah menyelinap masuk sebelum dia diundang. Di situ Bicir langsung memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kota yang baru sekaligus mengungkapkan semua kejahatan mereka yang melakukan penculikan dan penjualan budak secara ilegal. Dan setelah menjelaskan semua itu Bicir langsung menghajar mereka satu persatu tanpa bisa menjelaskan apapun. Adapun alasan Bicir mengetahui kalau mereka adalah kelompok ilegal karena ia punya ingatan masa lalunya tentang kelompok ini. Dan setelah menghajar mereka semua, Bicir mengurung mereka di penjara bawah tanah karena mereka tak mau mengatakan kejahatan mereka. Diketahui kalau mereka semua adalah keturunan langsung dari 7 klan bangsawan di kota ini, namun meski begitu Bicir sama sekali tak takut kepada keluarga mereka. Bicir bahkan memanggil seorang ahli menyiksa untuk membuat mereka semua mengatakan kejahatan mereka. Melihat itu mereka pun menjadi sangat ketakutan dan mengatakan kalau mereka akan mengakui kejahatan mereka. Namun sayangnya sedari awal Bicir memang tak mau melepaskan mereka dan berniat membasmi mereka semua. Beberapa hari kemudian rumor mulai tersebar ke seluruh kota. Semua orang mendengar kalau 7 sampah yang hidup mewah dengan kejahatan mereka telah bersemayam bersama. Namun sebagian dari mereka menanggapi rumor itu kalau tak mungkin pemimpin kota mengeksekusi mereka karena mereka adalah 7 anak klan asli di kota ini, dan mungkin saja mereka hanya diberi teguran lalu dilepaskan. Namun pada keesokan harinya semua warga dibuat terkejut karena kepala mereka bertujuh telah dipajang di alun-alun kota beserta dengan bukti kejahatan mereka semua. Dengan ini semua warga menjadi sangat ketakutan untuk melanggar hukum karena Bicir benar-benar pemimpin yang sangat berani dan tegas. Sementara Bicir ia mengatakan kalau sebentar lagi ke-7 klan akan mendengar kematian anaknya dan akan merencanakan hal buruk padanya. Tak berhenti sampai di situ, Bicir dan Ciu datang langsung ke tempat pelelangan budak ilegal. Di sini Bicir berpura-pura sebagai budak yang akan dijual sementara Ciu akan berperan sebagai penjual budak. Di tempat ini sudah berkumpul banyak bangsawan kaya raya yang akan membeli budak yang akan dilelang. Tak lama kemudian akhirnya pelelangan dimulai. Tak hanya pelelangan budak, mereka juga melelang monster kelas tinggi. Semua orang sangat antusias mengikuti pelelangan itu karena barang yang dilelang semuanya sangat langka dan berkelas. Namun saat mereka melelang seorang budak barbarian yang berhasil mereka tangkap tak ada satupun yang mau menawar karena suku barbarian terkenal sangat ganas dan sulit untuk diatur. Hingga akhirnya barbarian itu ditarik keluar dan kini adalah giliran Bicir. Melihat wajah dan mata merah dari Bicir yang sangat menawan, bangsawan wanita sangat menginginkannya, namun tak hanya itu para lelaki juga sangat menginginkannya karena tubuh Bicir yang sangat bagus digunakan sebagai petarung. Dan pada akhirnya Bicir terjual kepada seorang pria bernama Baron, bukan karena tubuh Bicir yang bagus, namun karena ia memang pria yang doyan. Pelayannya bernama Wendy awalnya melarangnya karena jumlah uang yang dikeluarkan Baron sangatlah besar hanya untuk membeli seorang budak, namun Baron tetap sangat menginginkan Bicir. Hingga ketika Bicir berdiri di hadapan Baron, ia langsung menghajarnya dan membuat Baron tak sadarkan diri. Setelah itu Bicir mulai membuka penyamarannya dan akhirnya semua orang mengetahui kalau itu adalah Bicir pemimpin kota yang baru yang sangat terkenal gila akan hukum. Melihat Bicir para algojo tempat itu mulai menyerangnya, namun seketika itu juga Bicir langsung menghabisi mereka semua.
Pemimpin tempat itu kemudian menahan Chihua dan menyuruh Bicir untuk berhenti. Namun Bicir malah meniup sebuah peluit, dan seketika itu juga semua anjing pemburu klan Baskerville datang dari kegelapan dan langsung menghabisinya. Tak hanya itu, mereka juga langsung membantai semua orang yang ada di tempat itu. Namun di sini Bicir meminta kepada anjing pemburu agar tak membunuh Wendy dengan alasan Bicir punya urusan dengannya. Ternyata Bicir sebelumnya telah meminta izin kepada Hugo agar diizinkan untuk menggunakan anjing pemburu klan Baskerville untuk digunakannya membasmi para kelompok ilegal. Dan itulah alasan semua anjing pemburu klan Baskerville berkumpul di tempat ini. Tak lama paman Bicir bernama Boston sekaligus pemimpin anjing pemburu menghampiri Bicir dan menawari Bicir untuk bergabung dengan mereka, namun Bicir langsung menolaknya karena ia tak suka dengan kelakuan pamannya yang kekanak-kanakan. Bicir kemudian masuk ke tempat barang yang dilelang, dan ia pun menemukan gadis barbarian sebelumnya. Merasa kasihan, Bicir pun mengobatinya dan menyuruh barbarian itu untuk segera pergi. Di sini Bicir bisa berbahasa barbarian karena di kehidupannya yang dulu ia sering berperang dengan bangsa barbarian, jadi ia bisa mengerti bahasa mereka. Setelah itu Bicir mencari monster kelas tinggi sebelumnya agar Beelzebub bisa makan sekaligus menyalin skill monster itu. Dengan menyalin skill monster tersebut Bicir mampu membuat tubuhnya bertambah lebih keras lagi. Pada keesokan harinya semua orang telah mendengar kalau semua bangsawan yang menghadiri pelelangan ilegal telah dimusnahkan semua hanya dengan satu malam. Dan semua pendiri pelelangan itu kepala mereka telah dipajang di alun-alun kota seperti sebelumnya. Sementara ketujuh klan di kota yang anaknya dibunuh oleh Bicir, mereka malah meminta ampunan kepada Bicir karena Bicir memiliki semua bukti kejahatan anak mereka dan tentunya Bicir bisa saja menghancurkan semua klan mereka dengan hanya sekali mengirim anjing pemburu klan Baskerville. Karena mereka beraninya berbuat hal yang buruk tanpa sepengetahuan klan Baskerville sebagai pemilik wilayah, Bicir memberikan hukuman kepada ketujuh klan kalau semua anggota keluarga mereka selama 3 turunan akan dieksekusi. Dan setelah beberapa hari kemudian, lantai eksekusi selalu dipenuhi oleh darah para kelompok parasit kota. Dengan banyaknya parasit yang dieksekusi oleh Bicir, kini tingkat pengangguran kota berkurang karena banyaknya posisi di kota yang kosong. Tak hanya itu, tingkat popularitas Bicir di kalangan masyarakat juga semakin meningkat. Di malam hari, Bicir menemui Wendy yang ditahannya di ruang bawah tanah. Wendy pun menanyakan mengapa Bicir membiarkannya hidup, namun Bicir hanya menjawab kalau ada sesuatu yang harus ia lakukan. Bicir kemudian menanyakan pendapat Wendy tentang cara Bicir menyelesaikan kejahatan di kota ini. Wendy mengatakan kalau benar Bicir mendapatkan pengakuan dari semua warga karena Bicir berhasil menyingkirkan semua kelompok yang merusak kota. Namun peraturan Bicir yang sangat mengerikan, di masa depan pasti akan membuat lebih banyak lagi orang terbunuh dan menyakiti semua orang. Dan selain itu klan Baskerville pasti juga tidak akan suka jika suatu hari nanti Bicir memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari Hugo atas kota Underdog. Mendengar itu Bicir kembali menanyakan kalau begitu hal apa yang sebaiknya ia lakukan ke depannya tentang kota ini. Wendy menjawab kalau lebih baik Bicir menyerahkan semuanya ke klan Baskerville dan melimpahkan semua pencapaian Bicir di kota ini. Dan lebih baik Bicir pergi ke sebuah hutan belantara atau masuk ke dalam akademi sambil meningkatkan kemampuannya secara diam-diam, dan setelah itu Bicir bisa merampas klan Baskerville dari kepemimpinan Hugo. Dengan begitu tak hanya Bicir menjadi pemimpin kota, namun ia juga bisa menjadi pemimpin klan Baskerville yang menguasai semua wilayah. Mendengar jawaban Wendy, Bicir pun sangat puas karena sedari awal ia memang berniat menjatuhkan dan membunuh Hugo. Bicir kemudian melepaskan Wendy dan menyuruhnya untuk segera pergi. Sebelum pergi Wendy mengatakan kalau ia berjanji akan membalas budi sehingga suatu hari nanti Bicir tak perlu merasa khawatir dengan masalah uang. Diketahui kalau di kehidupan Bicir sebelumnya, Wendy adalah seorang akuntan yang sangat kaya raya, sehingga itulah alasan Bicir mendekatinya agar suatu hari nanti jika terjadi masalah Bicir tak perlu lagi merasa khawatir terhadap uang dengan membuat Wendy berutang budi padanya.
Keesokan harinya Barry datang menemui Bichir. Chihua yang melihat kedatangan Barry ia pun menjadi sangat gugup karena Barry adalah seorang pelayan yang sudah bekerja sangat lama dengan keluarga Baskerville sekaligus merupakan pelayan terhebat di klan Baskerville. Maksud kedatangan Barry adalah ia meminta Bichir kembali ke rumah menemui pemimpin klan karena Hugo telah mendengar pencapaian Bichir yang membuatnya sangat puas. Setelah Bichir kembali, Hugo pun sangat memuji Bichir karena berkat dirinya, tak hanya klan Baskerville dikenal sebagai ahli membunuh, namun mereka juga sekarang dikenal dengan kecerdasan otak mereka. Dan sebagai hadiahnya Hugo mengatakan kalau ia akan memasukkan Bichir ke dalam Akademi Kleso. Mendengar itu Bichir pun sangat terkejut karena Akademi Kleso adalah akademi terhebat yang hanya bisa dihadiri oleh orang-orang paling elit di Kekaisaran. Lantas Bichir pun merasa senang karena ia bisa berlatih di sana sekaligus tinggal di sana untuk memperkuat dirinya tanpa sepengetahuan Hugo. Kemudian Hugo juga mengatakan kalau dia akan mengirim beberapa orang juga bersama Bichir, namun ia belum menemukan kandidat yang tepat dan meminta pendapat dari Bichir. Mendengar itu Bichir mengatakan kalau sebaiknya trio kembar saja yang ikut bersamanya masuk ke akademi. Mendengar itu Hugo pun langsung setuju. Namun alasan sebenarnya Bichir menyarankan 3 trio karena ia hanya ingin membuat mereka menjadi samsaknya di akademi nanti. Tapi sebelum masuk ke dalam akademi, Hugo memberikan tugas kepada Bichir untuk melakukan pengamatan wilayah di daerah tambang klan Morge, karena rencana mereka 7 tahun lalu dengan membuat klan Morge menghadapi semua monster dan barbarian berhasil. Keesokan harinya Bichir pun mulai berangkat bersama pasukan grup Pitbull yang juga merupakan anjing pemburu spesialis pengintaian di bawah kepemimpinan seorang pria bernama Stafford. Sementara urusan kota Underdog Bichir menyerahkannya semua kepada Chihua. Sesampainya di sana, Bichir merasa kalau mereka dikirim bukan hanya untuk pergi mengamati namun sepertinya mereka juga dikirim untuk membantu klan Morge berperang melawan barbarian. Namun saat mereka akan memasuki gerbang, 3 trio kembar menghadang mereka dan mengatakan kalau mereka tak diperbolehkan masuk sebelum ada perintah dari pemimpin mereka. Bichir yang melihat mereka bertiga ia mengatakan kalau 3 trio kembar ini sama halnya dengan trio kembar klan Baskerville di kehidupannya yang dulu, mereka semua benar-benar sangat gila jika mereka bersatu. Walaupun Bichir mengatakan kalau mereka dari klan Baskerville yang sedang datang untuk mengamati wilayah, namun 3 trio sama sekali tak peduli dan menyuruh mereka menunggu saja hingga besok. Merasa kesal Bichir mengeluarkan niat membunuhnya di mana membuat mereka bertiga menjadi sangat ketakutan dan merinding. Namun meski ketakutan mereka malah mencoba bertahan dan menyerang Bichir sambil mengatakan kalau Bichir pasti adalah orang gila dari klan Baskerville yang sedang banyak dibicarakan. Mendengar itu 3 orang dari anjing pemburu berteriak dan mengatakan beraninya kalian berbicara seperti itu kepada Bichir. Bichir yang mendengar suara mereka bertiga ia pun merasa tak asing dengan suara itu, dan benar saja ketika mereka memperlihatkan dirinya, ternyata itu adalah trio kembar. Trio kembar lalu mengatakan kepada Bichir kalau serahkan saja urusan ini kepada mereka karena Bichir telah berbaik hati merekomendasikan mereka masuk ke dalam akademi. Mendengar itu seketika Bichir menjadi sangat kesal dan jijik. Namun di balik itu Bichir juga sebenarnya mengagumi mereka bertiga, karena di masa depan mereka bertiga akan tumbuh menjadi tentara pembunuh yang sangat hebat. Walaupun kecerdasan mereka agak kurang, namun mereka dapat menjalankan perintah dengan baik, dengan kata lain merekalah anjing pesuruh terbaik. Dan akhirnya inilah pertemuan 6 trio kembar. Awalnya mereka hanya saling adu mulut, namun pada puncaknya mereka akhirnya mulai bertarung satu sama lain. Terlihat kerjasama dari masing-masing trio sangat luar biasa dan juga kekuatan dari masing-masing orang sangat kuat. Melihat pertarungan mereka, Stafford mengatakan kepada Bichir bukankah menarik melihat pertarungan bocah seumuran mereka. Namun Bichir malah menjawab bukankah aku sama dengan mereka karena mereka semua seumuran denganku. Mendengar jawaban Bichir Stafford mengatakan kalau Bichir berbeda dengan mereka karena Bichir sudah lama melampaui umur yang seharusnya.
Tak lama kemudian muncul seseorang dan langsung menyerang ke arah 6 trio menggunakan kekuatan api yang sangat besar seperti ingin membunuh mereka semua sekaligus. Beruntungnya mereka berenam berhasil menghindar di detik akhir sehingga mereka berhasil selamat. Melihat itu Bicir pun merasa kecewa, dia mengatakan lebih baik mereka mati saja semua. Dan ternyata orang yang menembakkan api itu adalah Camus sekaligus pemimpin yang berkuasa di tempat itu. Melihat wajah Camus yang sangat kesal, 3 trio kemudian menjelaskan kepada Camus kalau mereka hanya mencoba menghentikan para penyusup yang ingin masuk ke wilayah mereka. Namun ketika Camus melihat kalau yang datang adalah Bicir, seketika wajah Camus langsung berubah dan ia pun langsung menghampiri Bicir. Seketika Bicir dan semua anjing pemburu terpesona melihat kecantikan Camus. Bicir kemudian meminta Camus agar mengizinkan mereka masuk, namun Camus malah kesal karena Bicir tak mengatakan apapun padahal mereka sudah lama tak bertemu. Bicir yang kebingungan, ia mengatakan apalagi yang perlu ia katakan. Mendengar itu Camus malah semakin kesal dan dengan tegasnya ia mengatakan kalau ada apa dengan sikapmu terhadap istri masa depanmu. Semua orang yang mendengar itu seketika raut wajah mereka berubah, mereka tak menyangka kalau Camus akan mengatakan hal itu. Setelah itu Bicir dan Camus mulai mengobrol sambil menaiki kuda, terlihat kalau Camus sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bicir, ia juga mengatakan kalau wajah calon suaminya semakin tampan. Namun Bicir tak begitu menanggapi masalah pertunangan itu dan langsung menanyakan tentang kondisi sekarang di tempat ini. Camus menjelaskan kalau mereka sedang menghadapi suku Balak dan suku Rakoko. Suku Balak berisikan para warrior atau pemanah sedangkan suku Rakoko diisi oleh para saman. Dan suku yang paling merepotkan adalah suku Balak karena mereka memiliki seorang pemanah yang sangat hebat. Sang pemanah itu bahkan telah banyak membunuh dari mereka ketika berjaga malam. Kekuatan panahnya dilapisi oleh sebuah aura dan dapat menembus dinding dengan kedalaman 3 meter. Camus juga mengatakan bahkan kakeknya tak bisa menahan serangan panah itu dengan kekuatan shieldnya sehingga kakeknya terkena panah di dadanya dan saat ini sedang dirawat. Mendengar itu Bicir mengatakan kalau Hugo juga terluka di wajahnya ketika menghadapi pemanah misterius itu. Tak lama kemudian seseorang datang melaporkan kepada Camus kalau mereka berhasil menangkap beberapa pengintai dari suku Rakoko. Mengetahui itu Camus dan Bicir segera pergi menemui barbarian tersebut. Camus kemudian menginterogasi salah satu dari mereka dan menanyakan keberadaan sepupunya yang diculik oleh suku Rakoko. Karena Camus tak mengerti bahasa mereka, jadi Bicir menerjemahkan bahasa barbarian itu. Bicir mengatakan, mereka bilang kalau sepupu Camus telah mereka bunuh. Mendengar itu seketika Camus menjadi sangat murka dan langsung membunuh barbarian itu. Di saat itu juga, Camus juga berniat akan membasmi mereka semua. Namun setelah keluar, Camus yang awalnya terlihat kuat, kini ia mulai menangis sejadi-jadinya karena sepupunya adalah anak yang sangat baik. Sementara Bicir ia hanya bisa menemani dan menunggu Camus berhenti bersedih. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri. Bye-bye.